Ini tuh kita bisa atur berbagai macam pengaturan shortcut yang ada di sini, dan ini sangat memudahkan kita ya. Jadi kita nggak perlu untuk beli alat lagi gitu ya teman-teman, tinggal pakai tombol ini. Dan ketika aku coba di sini cukup mantep banget untuk si H640p ini ya, kita gunakan untuk aplikasi, contohnya aplikasi ini. Teman-teman ya, ini adalah Clip Paint Studio. Jadi aku tuh beli pas sebelum akhir tahun itu kan, ada sale ya, ada sale, dan katanya itu kan dia mau ke versi selanjutnya, itu ke versi yang 2023 itu nanti akan dapat gratis ketika kita beli pas itu. Cuman harganya ya lumayan ya, karena memang kurs dolar ya teman-teman ya, kurs dolar saat ini memang ya cukup tinggi gitu ya, sehingga padahal harganya hanya 39 kayak gitu kan, 39 beli itu 29 teman-teman, 29 dolar. Nah tapi jadinya itu jadi sekitar 400 ribuan gitu ya kalau nggak salah, karena itu aku pakai PayPal. Nah seperti itu ketika aku beli si Clip Paint Studio ini. Nah kita bisa atur shortcut ya teman-teman di sini, dan enaknya seperti ini teman-teman, shortcut yang ada di sini, termasuk yang tool ini ya teman-teman, yang bagian tools yang ada di sini itu kita bisa ngaturnya di bagian sini. Nah kita bisa combine dengan si ini teman-teman. Jadi tombol-tombol yang ini, misalnya di sini aku yang paling atas ini aku setting ya, aku setting untuk save as. Nah di sini P untuk pen, ini G untuk fill, ini S untuk move ya. Jadi agar kita bisa kalau misalnya pas zooming itu kita bisa move dengan cepat. Terus di sini ada eyedropper ya, di sini eyedropper I, jadi kita bisa memilih warna gitu kan. Nah terus di sini ada ya 1 dan 2 untuk yang ini kan S itu kan move, terus yang satu itu dia itu create ya teman-teman. Nanti di sini kan ini untuk Clip Paint Studio itu kan ada ini teman-teman. Nah ini dia, ada new layer ya. New layer itu yang satu itu new layer raster, jadi layer untuk raster ya. Jadi kita bisa menggunakan pensil, bisa menggunakan brush gitu ya, bisa mewarnai gitu ya. Sedangkan ini vektor, yang kedua new layer tapi vektor. Jadi ini tak ubah ini teman-teman seperti ini gitu. Dan untuk bagian ini tuh ada tombol lagi teman-teman. Jadi enaknya sih ini ada banyak sekali tombol ya. Jadi kita nggak perlu alat lagi gitu ya. Ini, nah ini ada tombol lagi teman-teman. Ini ada 2 ya. Jadi untuk yang bawah kita ngaturnya di sini. Yang bawah itu aku atur I, itu eyedropper. Yang ini teman-teman, eyedropper. Terus yang atas ini adalah K. K itu adalah ini teman-teman, move layer. Nah seperti itu. Jadi ini berfungsi semua untuk tombolnya. Lalu di sini kita pun juga bisa menambahkan banyak sekali program. Nah tiap program itu bisa memiliki kustomisasi sendiri-sendiri. Nah ini enaknya sih Huion H640, dan ini fitur yang kita tidak bisa dapatkan di yang kita uji kemarin ya, si Wacom CTL 472 gitu, yang dia hanya fokus di gambarnya aja. Sedangkan untuk tombol-tombol seperti ini tuh nggak ada. Nah cuman kelebihannya memang kalau misalnya untuk gambar kayak gini, memang kalau saya sih enak si Wacom ya teman-teman yang di bawah adikku. Kalau untuk yang ini itu cocok untuk pemula teman-teman ya, pemula. Dan buat kalian yang agak sabar ya, yang agak sabar dan kalian itu nggak mau ribet tentang tombol-tombol ini, kelebihannya ada di tombol soalnya si Huion ini teman-teman, tombol-tombol ini, sehingga kalian tidak perlu beli alat lagi gitu. Selain itu kita bisa custom software ini teman-teman. Nah seperti ini. Bahkan di sini aku juga bisa ngatur OBS juga teman-teman. Jadi ini tombolnya saya jadikan shortcut seperti itu. Ini untuk editing video kayak gini ya. Terus ada Blender juga, kita bisa ngatur shortcutnya di sini. Memakai ini pen tablet seperti ini bro. Nah jadi ini sangat meminimalisir penggunaan keyboard ya gitu. Soalnya kadang kan ada kombinasi-kombinasi ya teman-teman ya. Kita bisa sederhanakan dengan hanya menekan tombol-tombol yang ada di sini. Nah seperti itu. Ini adalah kelebihan si Huion ini. Dan kalau misalnya ditanya apakah ini bisa untuk Chromebook, bisa teman-teman, bisa. Dan harganya pun jauh lebih murah ya, jauh lebih murah, saya akui jauh lebih murah dengan kelebihan ini teman-teman ya, tombolnya. Cuman kalau misalnya di Chromebook kalian tidak bisa menggunakan ini. Nah semoga aja sih untuk Chromebook yang versi-versi setelah ini gitu ya, itu IO-nya ya agak dimuluskan lah. Jadi agar ketika kita menggunakan device semacam ini gitu ya, untuk Linux ya, di bagian Linux ya, karena memang di sini kan kebanyakan softwarenya dia kan kalau Linux universal ya teman-teman, lebih ke universal. Jadi untuk PC-PC Linux kan bisa juga gitu ya, ketika kita bisa menggunakan software Linux di Chromebook secara full. Jadi kayak kita itu pakai PC termasuk IO-nya itu nggak dibatasi, itu enak banget ya teman-teman. Jadi ketika kita colokkan perangkat-perangkat semacam ini ataupun webcam gitu ya, webcam untuk si bagian Linux ya, misalnya kita pakai Zoom bagian Linux, itu nggak bermasalah gitu ya kan. Ini karena permasalahannya memang di bagian USB, jadi dia nggak mau ngedeteksi teman-teman. Nah berbeda ketika kita gunakan ini di Play Store atau di pakai Android ya teman-teman, atau di Chrome-nya gitu ya, itu bisa. Hanya aja memang tidak ada drivernya yang ada di situ gitu ya, yang ada di Android sama itu kan nggak ada kan. Jadi hanya ada di Linux .deb itu yang kita coba tadi gitu kan teman-teman. Jadi seperti itu. Saya jelaskan untuk review saya di sini ketika kita menggunakan si Huion ini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian itu juga sering menggunakan komputer Windows gitu ya, di sini saya rasa ini oke ya teman-teman, si Huion ini. Dan ini cukup budget banget, jadi cukup murah. Cuman nggak tahu kalau misalnya nanti naik harganya. Nah gitu bro. Oh ya, di sini kan juga kita dapat pen yang banyak ya teman-teman. Jadi kalian nggak perlu khawatir untuk pen yang ada di sini nih. Jadi nggak perlu khawatir untuk pen ini karena ada stoknya banyak. Ini masih mulus ya. Aku gunakannya juga hati-hati teman-teman. Jadi biasanya
nggak terlalu neken ya teman-teman ya. Oh ya, di sini aku pengen demokan pada kalian, ini di Windows aja ya teman-teman ya, karena kita memang bisa menggunakan softwarenya ini ya di Windows sih. Aku juga sudah di bagian sini tuh ini udah tak kasih label ya teman-teman, jadi untuk memudahkan aku gitu ya untuk menghafal shortcut yang ada di sini yang udah aku customisasi untuk si Clipline Studio. Ini adalah contoh yang udah tak buat. Misalnya di sini aku butuh pen. Nah, tinggal pen kayak gini. Karena ini ada dua ya, teman-teman. Jadi tombol ini tuh dia bisa pensil sama pen. Ya, pensil sama pen. Kalau misalnya kita mau pensil tinggal tekan lagi. Kayak gini ini udah jadi pensil. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi pensil itu seperti ini ya. Cocok untuk sketch. Nah, untuk sketsa. Dan ini kalau misalnya kita mau pengen pen, langsung tekan lagi. Nah, di sini kalau kalian lihat pada bagian ini. Nah, ini dia. Ini kan udah ada ya. Gitu. Nah, ini pen. Nah, kayak gini kan. Ini tuh dia diangkat sedikit kayak gini aja dia udah bergerak teman-teman untuk ininya ya. Jadi misalnya kayak gini kita mau meneruskan, katakanlah ya, kita mau meneruskan itu kita harus ngepaskan lagi kayak gini. Jadi emang harus benar-benar di sini sampai garis pas selesai baru kita nah kayak gini ya. Oke. Alright. Jadi seperti itu. Dan masangnya juga jangan terbalik ya teman-teman ya. Jadi misalnya di sini kan ini memang masangnya kayak gini. Kalau terbalik nanti juga akan terbalik gitu ya teman-teman. Ya, jadinya kayak kalian nulisnya kebalik juga. Kalau misalnya di sini kita mau ngasih warna gitu ya teman-teman ya. Kita bisa ini pick color dulu gitu ya teman-teman. Ya pakai tombol yang ada di sini nih. Nah, seperti ini. Kita paskan ini ya teman-teman ya. Lalu kita bisa cari warna. Nah, setelah itu tinggal kita klik pada bagian ini nih, karena ini udah tak setting untuk fill dan gradient ya. Jadi ini dua. Kalau misalnya kalian klik ini tuh dia gradient. Kalau misalnya kalian klik lagi, nah ini fill biasa. Nah, seperti ini dia akan berubah. Oke. Nah, gitu kan. Sedangkan ini tuh gradient, teman-teman. Nah, terus untuk yang tombol ini itu kan dia misalnya cocoknya pas lagi zoom. Kayak di sini ya, zoom. Aku mau geser. Di sini geser. Tuh kan kita bisa geser. Nah, di sini misalnya aku mau zoom lagi nih. Aku mau zoom lagi. Oke. Nah, di sini aku mau jadikan ini oke. Seperti ini. Nah, misalnya gini, teman-teman. Alright. Nah, terus di sini untuk yang tombol yang ini, dua ini dia kan tuh kan langsung buat raster. Sebenarnya aku ada kesalahan nih. Kalau misalnya kita mau nambahin ini tuh sebenarnya enak pakai mouse. Jadi ini tombol 2 ini kita bisa custom untuk tool aja teman-teman ya. Soalnya ini sama aja ya teman-teman, ketika kita buat ini, klik ini tuh dia masih perlu diklik. Nah, seperti ini, jadi tidak langsung dia buat gitu ya teman-teman. Jadi harus diklik gitu ya. Misalnya seperti ini. Nah, dia harus diklik. Tuh kan. Nah, enak sebenarnya teman-teman. Seperti ini teman-teman ya. Oke. Dan ini untuk yang terakhir, untuk yang atas ini dia move layer, harus diteketin ini teman-teman baru bisa. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini kita geser layernya aja. Kalau misalnya kalian mau buat beberapa layer gitu ya. Makanya kan di sini memang tumpuk-tumpuk. Seperti itu, bro. Nah, ini untuk review si Huion 640 ini di sini. Cukup enak, nyaman teman-teman, nyaman gitu. Nah, kira-kira seperti itu untuk pembahasan kita kali ini, bro. Ini sekaligus ini mah double ya, teman-teman. Jadi kita nge-review si Chromebook dan Windows. Di Windows ya enak kok teman-teman ya, jadi nggak perlu, ini bisa nggak hanya di komputer teman-teman, jadi ini juga bisa buat smartphone juga. Cuman ya kalau smartphone ya saya rasa emang tergantung orangnya teman-teman, seperti yang aku bilang tadi ya teman-teman ya. Dan ada emang kalau udah bakat ya, ini sayangnya aku nggak terlalu bakat di sini gitu ya teman-teman. Kalau udah bakat dari lahir gitu ya, seperti itu teman-teman, itu pakai device apapun juga jadi karya teman-teman. Seperti itu, bro. Jadi tidak terlalu pusing masalah device. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku juga bisa ngatur dari satu komputer ke komputer lain ya, ke komputer lainnya teman-teman. Jadi di sini kita bisa ekspor ya. Jadi ketika kita sudah mengatur yang ada di sini nih, misalnya kita mau pakai komputer ya. Di sini aku udah praktekkan di komputer kantor yang ada di sana, di Semarang gitu ya teman-teman. Ya, ada di Semarang. Ketika kita backup kan kita kan udah ngatur di sana beberapa ya, termasuk ke Adobe Premiere ini juga tak atur di sana karena dia pakai Adobe Premiere di sana tuh. Terus di sini kita import seperti itu teman-teman. Jadi misalnya katakanlah ya kita mau backup kita, agar ketika kita itu menggunakan komputer yang lain itu kita tidak nyeting-nyeting lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa ekspor seperti ini. Nah, misalnya seperti ini nih, kita klik di sini. Misalnya di sini kita tulis Huion komputer produksi. Nah, seperti ini, save, sukses.
Lalu kita buka ya, kita buka pada bagian video, nah di sini ini dia teman-teman ya. Jadi filenya ini teman-teman yang akan kita bisa import. Jadi kalau misalnya kalian install di komputer yang lain gitu, kita bisa import. Nah seperti are you sure? Jadi kita bisa import seperti ini, lalu kita open. Nah jadi semudah itu. Jadi kalian nggak perlu ngatur-ngatur lagi gitu ya, kalau kalian udah mengatur preferensi yang ada di satu komputer gitu ya teman-teman. Jadi enak gitu ya teman-teman gitu. Dan ini untuk firmware ya, kita juga bisa ngatur ganti-ganti atau like. Dan ini bisa automatic update juga, jadi agar ini bisa langsung up to date gitu ya teman-teman. Seperti itu. Wow keren ya. Jadi keren banget ini, saya rasa si Huion ini ya teman-teman. Si Huion ini tidak kalah jauh ya, tidak kalah lah. Ini bisa diandalkan, bisa kita andalkan bro. Ya, harganya juga murah dan enak banget. Oh ya, di sini ada all program. Jadi all program itu berlaku untuk semua program teman-teman. Nah seperti itu. Nah ini pengaturan untuk Inkscape ya gitu ya. Terus ini seperti itu. Kira-kira seperti itu teman-teman.